Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar? Sehat ya? Kali ini kita mau baca-baca tentang cinta. Cinta yang judulnya tentang bagaimana akhir kisah cinta ini. Bagaimana akhir kisah cinta ini yang dimana hubungan kalian ini sudah cukup lama, tapi sepertinya banyak kendala-kendala ya, mungkin sering berantem, sering ada orang ketiga, tidak ada kejelasan. Ya, kita lihat sekarang. Ini general reading ya teman-teman. Jadi mohon kebijaksanaannya untuk menanggapi bacaan-bacaan saya. Akurasinya tidak 100% karena ini hanya general reading. Kita lihat dari tarotnya bagaimana akhir kisah cinta ini. Bagaimana akhir kisah cinta ini? Ini afirmasi dari kartu oracle-nya. Oke, saya akan mulai baca. Di sini ada connection, kartu tentang connection ya. Connection adalah sebuah hubungan. Chains are connected when the series are complete. Jadi yang namanya sebuah hubungan, sebuah relasi itu akan menjadi lengkap kalau bisa saling terhubung. Komunikasi, perasaan, perilaku, dan semuanya ya. Jadi kamu dan dia mempunyai kesamaan, memiliki koneksi batin atau apapun yang dimana kalian bisa saling paham, tiba-tiba paham, entah si dia mau ngapain kamu paham ya. Di sini ada chemistry-nya, ada koneksi. Walaupun mungkin ada hal-hal yang berbeda, tapi hal ini bisa nyambung, bisa masuk seperti puzzle-puzzle yang disusun ini, dimana ada bagian-bagian yang memang kalian akan saling melengkapi dan saling mengisi. Kemudian ada affection ya. Affection ini adalah gimana pancaran kasih sayang kalian, perilaku kasih sayang kalian, bukti-bukti selama kalian menjalin sebuah hubungan. Ini seperti apa ya? Apakah ada proteksi di antara kalian, saling melindungi pasangan kalian, atau bahkan kalian saling cuek-cuek aja? Ya, ini kalau di sini ditulisnya just like a mother bird keeps feeding the babies who are still unable to fly. Oh, that sincere kind of love. Jadi tidak ada yang mendominasi di sini ya, seharusnya ya dalam hubungan ini harusnya penuh kasih, saling melindungi ya. Yang kuat melindungi yang lemah dan maju bersama-sama, memberi kekuatan kepada yang lemah, saling mengisi. Transformation, when the good becomes bad and the bad becomes good. A lesson is learned there. Jadi ada sebuah transformasi dalam sebuah hubungan yang mungkin ada perubahan dalam suasana ya. Bisa jadi pekerjaan atau lingkungan keluarga menuntut kalian harus beradaptasi, sehingga hubungan kalian ini ya harus menyesuaikan. Ada perubahan-perubahan di mana hal-hal buruk pun, hal-hal yang tadinya tidak berkenan dalam hubungan kalian ini harus bisa kalian ubah untuk menjadi yang lebih baik. Jangan dipertahankan lagi. Ini jadi clue di sini untuk hubungan kalian adalah connection, affection, dan transformation. Kemudian kita lihat di tarotnya gimana untuk connection. Connection di sini ada kartu strength, ada energi Leo di sini ya. Jadi cukup kuat dan ada energi Sun. Jadi koneksinya sebenarnya cukup kuat, di mana kalian sebenarnya memiliki strength, kekuatan, kesabaran untuk menaklukkan semua rintangan-rintangan, hambatan-hambatan yang muncul. Baik itu ego dalam diri ataupun dari lingkungan sekitar ya. Jadi kekuatannya cukup luar biasa, kalian bisa bertahan selama ini cukup lama loh. Strength ini kalau misalnya ada hubungan mungkin bisa jadi hubungan cukup lama dengan berbagai macam kendala. Kendalanya bisa dari internal kalian sendiri atau mungkin dari lingkungan keluarga kalian ya, lingkungan luar juga bisa, atau mungkin hubungannya bisa terbilang belum terlalu lama, tapi kesabaran kalian menghadapi sebuah rintangan yang luar biasa ini ya cukup wow banget ya di sini ya.
Jadi bisa dibilang ini hubungan yang sangat kuat sebetulnya. Ada koneksi, ada kekuatan di mana kalian ingin menaklukkan, ingin berusaha tetap tegar, tetap bertahan dalam situasi yang sulit. Nah, untuk affection di sini ada Nine of Swords. Rupanya ada salah satu dari kalian atau bahkan mungkin dua-duanya merasa tidak disayang. Banyak sekali keraguan-keraguan, ketakutan yang dipikirkan. Jadi sulit untuk mengekspresikan semua hal-hal yang membuat ganjalan di hati. Padahal ini belum tentu terjadi sebetulnya ya, semua keraguan ini ya masih dalam pikiran-pikiran kita. Kita terlalu overload dengan pikiran-pikiran negatif, jadi menjadi tekanan, menjadi pressure. Nah, ini kenapa sampai ada pikiran-pikiran seperti ini? Ya mungkin sehubungan dengan affection di sini, dengan kasih sayang ya. Kalian berusaha kuat, tegar di sini menghadapi semua rintangan, sehingga mungkin kalian lupa bagaimana menyampaikan bahasa kasih, bagaimana mempedulikan pasangan kalian. Saking sibuknya memikirkan rintangan-rintangan yang ada. Berusaha untuk kuat, tapi ya saking mencoba untuk kuat, kalian lupa bagaimana bentuk perasaan pasangan kalian, bagaimana kasih sayang yang diinginkan pasangan kalian. Kalian lupa, kalian sibuk protek untuk diri sendiri nih sebetulnya mungkin ya, sehingga pasangannya merasa diabaikan begitu saja, merasa nggak disayang, merasa khawatir dengan kondisi yang semakin complicated ini. Karena di sini memang dia bingung banget, kalut sekali perasaan dia. Tapi dia bingung mau ngomong sama siapa, mau ngomong sama kamu, kamunya juga takut marah, atau bahkan kamunya mungkin gak ngerti, atau malah nyalah-nyalahin. Ini yang dia takutin sebenarnya. Ya jadi ada baiknya kalau di sini kalian berdua duduk baik, berbincang-bincang, ya sampaikan unek-unek kalian dengan baik. Ketakutannya apa, permasalahannya apa, lalu hubungan ini sebenarnya bagaimana, harus bagaimana menghadapi hal-hal yang membuat kalian ragu, membuat kalian takut, atau melemahkan hubungan kalian ini. Kalian harus ambil tindakan apa solusinya. Dan yang penting di sini adalah bagaimana kalian mempedulikan satu sama lain. Jadi walaupun ada banyak rintangan yang muncul, ada banyak problem-problem yang muncul, kalian marahan, kalian dikit-dikit menjauh atau ghosting ya, mungkin bisa jadi seperti itu. Ini harus bisa diatasi. Bagaimana bentuk yang baik sebenarnya, bentuk komunikasi yang baik untuk kalian seperti apa? Apakah mau seperti ini terus kondisinya? Naik turun emosinya, ini sangat melelahkan, sehingga di sini sangat tertekan dan depresi sekali ya. Karena ini 9 pedang ini energinya Gemini. Jadi dengan elemennya udara, komunikasinya susah, nggak bisa diekspresikan dengan baik, bingung mau ngomong apa. Jadi satunya mungkin merasa mendominasi, menekan, satunya merasa tertekan, mau ngomong takut ya. Jadi ada baiknya lah kalau yang merasa mendominasi, cobalah untuk mengalah ya. Kasih waktu buat si dia untuk berbicara. Ambil waktu yang luang untuk kalian bicara baik-baik di sini. Selesaikan baik-baik apa yang kalian mau, supaya kasih sayang itu dirasakan gitu ya oleh kamu dan oleh si dia. Karena hubungan asmara ini kan juga perlu kasih sayang, perlu perhatian. Nggak mungkin cuman koneksi, hambatan, rintangan. Terus kalau nggak dikasih sayang, nggak ada kepedulian, ya hubungan ini akan semakin hambar, merasa nggak disayang ya. Transformation, sebuah perubahan. Jadi perubahan di sini ada Six of Wands ya, dimana mungkin sebenarnya hubungan kalian ini bisa mengarah ke arah yang lebih serius ya. Kalian bisa saling mendukung satu sama lain, saling support, dan bahkan lingkungan kalian pun mendukung sebenarnya di sini. Ini adalah kartu-kartu yang bercerita tentang kemenangan, tentang kebahagiaan bisa, tentang pernikahan bisa. Jadi kalau tadi pertanyaannya mau dibawa kemana hubungan ini, ya ini sebenarnya hubungan ini bisa dibawa ke arah yang serius. Kalian ingin ke jenjang yang lebih serius, ke arah pernikahan, ini ada potensi di sini. Ini Six of Wands ya, kartu kemenangan, dimana
Kalian bisa bersama-sama jalan dengan lingkungan kalian, keluarga, kerabat, ke arah yang lebih baik, ke arah yang serius, kemenangan. Mungkin kalian ingin merencanakan pertunangan, pernikahan, ini bisa saja terwujud dengan catatan transformasi. Apa transformasinya? Hal-hal yang telah kalian lalui di sini ya. Dimana ada strength ini kekuatan. Kalian sudah memiliki kekuatan yang hebat untuk menghadapi segala masalah yang ada. Kalian terhubung dengan kuat, kalian solid di sini. Nah, hanya saja di affection ada keraguan-keraguan yang muncul, dimana merasa tidak disayang, merasa kurang diabaikan, merasa didominasi, merasa tidak didengarkan, tidak dihargai, ketakutan-ketakutan seperti ini. Ini sebenarnya yang menjadi momok dalam hubungan kalian. Ini yang harus dibicarakan dan ini harus diubah polanya ya. Ketakutan ini harus dirubah, harus dihilangkan. Hal-hal yang tidak mendukung hubungan kalian ini harus diubah. Ayo saling mendukung. Karena sebenarnya lingkungan kalian ini sudah mendukung sekali, tinggal kalian berduanya ini gimana bersikap. Kalian pun harus mulai lebih terbuka lagi ya, menyampaikan unek-unek perasaan supaya nggak ada negatif thinking atau ketakutan-ketakutan yang tidak tersampaikan seperti itu. Oke, kita lihat sekarang ya, ini kartu yang ke arah lebih baik solusinya. Kalau kita lihat bagaimana peluang kedepannya hubungan kalian ini seperti apa ya. Tadi kan bagaimana akhir kisah cinta kalian ya, karena selama ini ya terasa mungkin membingungkan atau banyak masalah atau banyak pertikaian. Sebenarnya itu dari internal kalian saja, lingkungan kalian sudah mendukung. Nah, kalau kalian memang mau serius, sebenarnya bisa. Nah, Nine of Wands di sini ada Knight of Wands dan Nine of Swords ya. Saya buka kartu satu lagi. Three of Cups. Oke, Knight of Wands ya. Di sini kemungkinan ada hadir seseorang di luar hubungan kalian. Ada hadir bukan berarti berselingkuh. Mungkin ada orang lain yang hadir masuk ke hubungan kalian. Ini pihak ketiga. Pihak ketiga ini belum tentu selingkuh. Ini bisa siapapun. Bisa keluarga, teman, sahabat, orang tua atau sebagainya. Tapi di sini Knight of Wands sosoknya adalah orang sebaya atau lebih tua dengan energi maskulin. Ini ada energi Sagittarius di sini dengan elemen api, ya. Jadi mungkin sosok ini sosok yang hangat, sosok yang ceria, yang emosional, yang agresif, dimana seolah-olah orang ini datang ingin merusak hubungan kalian, sehingga kalian ada rasa cemburu, ada rasa ketakutan, kecemasan tentang hubungan ini gara-gara orang ini hadir. Nah, apalagi di sini ada Nine of Swords ya, sama kayak yang kartu tarot yang di bawah ini. Nine of Swords-nya ada dua. Jadi sebenarnya ini adalah ketakutan-ketakutan dalam pikiran kalian ya. Komunikasi-komunikasi yang tidak nyambung. Ada energi Mars di Gemini. Komunikasi kalian sedang diuji di sini ya. Karena mungkin kalian tidak mau mengungkapkan rasa takutnya, rasa cemburu mungkin. Ya, karena ada hadir orang lain di sini. Cobalah jujur, nggak apa-apa ngomong sama si dia bahwa mungkin kamu tidak suka dengan hadirnya si dia yang mungkin terasa mengganggu kemesraan kalian, mengganggu keharmonisan kalian, atau bisa saja ini bahkan dari teman-teman sendiri yang nonton video ini ya. Orang ini adalah teman dari orang yang hadir ini bisa saja dari pihak teman-teman yang sedang nonton video ini saat ini ya. Jadi mungkin akhirnya si pacar kamu jadi cemburu, bisa aja seperti itu. Pacar kamu jadi cemburu hingga akhirnya kalian miskomunikasi lah di sini, miskomunikasi, takut yang nggak jelas ya, pikirannya berkecamuk di kepala, kalut setengah mati karena di Mars Gemini. Kemudian di kartu berikutnya ada Merkuri di Cancer ya. Mars bertemu Merkuri ya, ujian komunikasi, gimana kalian menyampaikan atau berekspresi terhadap pasangan kalian. Ngomong yang jujur, ngomong yang jelas. Kalau memang keberatan katakan saja, jadi nggak usah ditekan-tekan, nggak usah ditahan-tahan, ngomong aja. Komunikasinya diperbaiki yang baik, cara berbicara, nada bicara ini sangat penting supaya nggak salah paham ya.
Dan di sini ada Three of Cups, Mercury di Cancer. Dimana kartu ini sebenarnya bercerita tentang ada orang ketiga hadir. Ya ini sih dia Knight of Wands. Yang saya bilang ini Knight of Wands memang belum tentu berselingkuh, belum tentu orang ketiga yang hubungan perselingkuhan ini belum tentu. Ini bisa saja orang lain, teman, sahabat, keluarga, kakak, atau orang lain ya. Tapi tidak menutup kemungkinan sebenarnya juga ada hubungan alternatif di mana ada hubungan selain kamu dan dia ya. Tapi Three of Cups di sini memang orang ketiga, tapi orang ketiga ini memang belum tentu pacar lain, pacar baru ya. Bisa saja memang sahabat atau kesenangan-kesenangan dia yang lain. Nah, tapi Three of Cups di sini diperkuat dengan Knight of Wands ya. Semoga ini memang bukan sebagai hubungan romantisme yang lain, mungkin sebagai orang biasa saja, teman biasa yang kalian khawatirkan. Tapi sebenarnya juga tidak menutup kemungkinan memang ada hubungan yang lebih dekat daripada itu gitu ya, hubungan ini ya. Nah, jadi sebenarnya di sini hubungan kalian di Six of Wands ini sudah bisa maju bersama-sama ke arah yang lebih serius. Nah, kalau memang hubungan yang ada orang datang yang baru ini, Knight of Wands ini mengganggu kalian ya kalau bagi teman-teman yang saat ini nonton video ini ya, kalian mungkin perlu menjauh dari orang ini ya, berhubungan sewajarnya saja, seperlunya saja, supaya si dia tidak cemburu, tidak merasa diabaikan, tidak merasa emosi. Dan misalnya ini adalah di pihak sosok ini ada di pihak pacar kamu, di pihak pasangan kamu, katakan saja memang bahwa kamu kurang menyukai ya kalau dia terlalu dekat dengan sosok ini. Katakan saja, nggak apa-apa, karena di sini kan memang ini di unek-unek kamu ya. Nine of Swords ini keraguan kamu, ketakutan kamu. Daripada kamu pusing miskomunikasi seperti ini atau ketakutannya berkecamuk di kepala, kamu ngomong aja baik-baik ya, cari solusi bersama. Ini maunya bagaimana. Sebenarnya untuk maju ke depan sih oke. Asal di masalah Nine of Swords dan Three of Cups ini diselesaikan dulu ya. Ini akhir sebuah cerita cinta ini sebenarnya tergantung pada kalian berdua. Potensinya akan lebih bagus kalau memang sebenarnya ada mengarah ke arah yang lebih serius. Ini potensinya kuat, tapi kembali ke personnya masing-masing dengan permasalahan ini akan mau dibawa kemana ya. Tapi potensi kuatnya sih memang bisa ke arah yang lebih serius. Memang hal ini harus diselesaikan. Saya akan ambil kartu oracle dari oracle tentang Journey of Love ya, perjalanan cinta kalian nanti ke depan bagaimana. Satu kartu penutup. Nih, this love is lithium ya. Lithium. This love is lithium. Ini kartunya teman-teman. Jadi, cinta ini memang kuat. Cinta ini memang ibarat sebuah energi buat kalian berdua. Cinta ini memang berarti buat kalian berdua. Hubungan ini memang cukup serius buat kalian. Jadi, intinya ya sudah, solusinya selesaikan masalah Knight of Wands dan Nine of Swords, Three of Cups ini dengan baik ya. Kalau memang ada sosok yang hadir tidak menyenangkan di hubungan kalian, kamu dan dia memang harus bercakap-cakap, harus berbicara, diskusi bahwa hubungan ini adalah penting dan sebaiknya memang orang ketiga yang hadir, siapapun itu dalam hubungan kalian, ya lebih baik tidak dijadikan prioritas. Jadi mungkin hanya sebatas biasa saja, sewajarnya saja. Kalau memang ini kemungkinan besar misalnya, andai kata si dia memang ada jalinan hubungan lain, hubungan asmara dengan sosok ini kalau kamu ingin kembali kepada dia, ya pastikan kamu memaafkan si dia dan si dia tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan dia yang seperti ini ya. Karena kulihat di sini this love is lithium dan cinta kalian cukup kuat ya. Hanya saja mungkin masalah
miskomunikasi yang membuat ada orang ketiga yang muncul, jadinya membuat salah satu dari kalian atau kedua belah pihak dari kalian merasa tidak disayang. Jadi ini kembali masih bisa diperbaiki kok komunikasinya ya. Jadi kalian masih bisa kembali. Kesimpulannya akhir dari kisah cinta ini adalah hubungan kalian adalah hubungan yang sangat solid dan kuat. Cinta ini memang berarti buat kalian. Apabila ada sosok yang hadir, gangguan-gangguan lain ya, ini diselesaikan dengan baik, maafkan si dia, dan memintalah maaf kepada si dia juga kalau memang kamu merasa ada kesalahan ya. Saling memaafkan dan saling berbenah diri. Hal-hal yang mengganggu hubungan kalian ini harus dibersihkan dan bertransformasi untuk ke arah yang lebih baik. Di sini ada Six of Wands, di mana hubungan kalian sebenarnya akhirnya berpotensi kuat untuk ke arah yang lebih baik dan ke arah yang lebih serius ya. Jadi akhir kisah cinta kalian akan membawa kemenangan dan kebahagiaan jika kalian bisa menghadapi semua permasalahan ini dengan solid dan sabar penuh cinta. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Bye-bye.